Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Islami kami, Az-Zahra Doa, tempat kami berbagi ilmu dan keajaiban Islam. Kami sangat senang kalian ada di sini, dan kami berharap semoga kalian dalam keadaan sehat dan diberikan umur panjang, selalu dalam lindungannya, dan hidup dalam ketentraman serta kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada begitu banyak hadis tentang berdagang yang bisa kita teladani dari Rasulullah. Bukan hanya sekadar anjuran, Nabi sendiri juga membuktikan bahwa berdagang adalah mata pencaharian yang cukup baik dan dapat menjadi penyokong diri sendiri serta keluarga. Bahkan bisa dikatakan bahwa berdagang adalah sunnah yang diutamakan. Dalam sejarah, kita juga mengetahui bahwa Rasulullah bersama istrinya Khadijah merupakan pedagang yang piawai. Seperti apakah gaya beliau dalam berdagang? Ternyata trik-triknya telah dibeberkan lewat berbagai hadis. Yuk simak hadis-hadisnya dan belajar dari perkataan-perkataan Nabi secara langsung. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam sebuah riwayat disebutkan seorang sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada beliau tentang pekerjaan yang lebih baik. Dari pertanyaan tersebut, maka keluarlah hadis yang menganjurkan tentang berdagang. Hadis tentang berdagang tersebut diriwayatkan oleh Ahmad Imam Hambali dalam kitab Musnad Ahmad. Berikut adalah kutipannya yang dilansir dari Rumaisyah. Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik? Beliau bersabda, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur atau diberkahi. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis ini dijelaskan maksud pekerjaan yang lebih baik dengan tangan sendiri adalah tak lain dan tak bukan adalah berdagang. Saudaraku yang dirahmati Allah, selain hadis tentang berdagang tersebut, ada pula hadis lainnya yang kembali menekankan bahwa pekerjaan dari kerja keras tangan sendiri adalah yang paling baik. Hadis itu berbunyi sebagai berikut. Tidaklah seseorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari makanan yang ia makan dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Karena Nabi Daud alaihi salam dahulu juga makan dari hasil kerja keras tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Seperti pekerjaan halal lainnya, berdagang juga tentu bisa menjadi sebuah cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dilakukan dengan benar dan sungguh-sungguh sesuai dengan syariat Islam. Rasulullah bersabda dalam hadis tentang berdagang sebagai berikut. Ada seseorang didatangkan pada hari kiamat. Allah berfirman yang artinya, lihatlah amalannya. Kemudian orang tersebut berkata, wahai Rabbku, aku tidak memiliki amalan kebaikan selain satu amalan. Dulu aku memiliki harta, lalu aku sering meminjamkannya pada orang-orang. Setiap orang yang sebenarnya mampu untuk melunasinya, aku beri kemudahan. Begitu pula setiap orang yang berada dalam kesulitan,
Aku selalu memberinya tenggang waktu sampai dia mampu melunasinya. Lantas Allah pun berkata, yang artinya, aku lebih berhak memberi kemudahan. Orang ini pun akhirnya diampuni. Hadis riwayat Ahmad. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah menyimak beberapa hadis, apakah kamu jadi lebih yakin untuk mengikuti jalan Nabi Muhammad dan menjadi seorang pedagang juga? Meski merupakan pekerjaan yang begitu diberkahi, tetap saja tak semua pedagang bisa langsung sukses. Ada beberapa hal yang wajib kamu miliki terlebih dahulu, mulai dari ilmu hingga etikanya. Sebagai manusia yang paling sempurna, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki begitu banyak sifat baik. Sifat-sifat ini dapat kita teladani dan aplikasikan dalam hidup sehari-hari. Insya Allah, sifat-sifat tersebut merupakan modal awal untuk menjadi pedagang yang sukses. Sifat yang pertama yaitu jujur. Saudaraku yang dirahmati Allah, Rasulullah terkenal sebagai orang yang jujur. Mengenai hal ini, ada hadis tentang berdagang yang jujur. Orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memiliki hak khiyar membatalkan atau melanjutkan transaksi selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli. Tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Dalam berdagang sudah pasti akan terjadi banyak tawar-menawar. Sebagai muslim, hukumnya wajib untuk bersikap jujur dan tidak merugikan pihak pembeli. Perlu digarisbawahi, dalam berdagang kamu tak hanya berfokus kepada keuntungan, tetapi juga mencari keberkahan. Sesuai dengan hadis tersebut, keberkahan tak akan bisa didapatkan jika ada ketidakjujuran antara penjual maupun pembeli. Saudaraku yang dirahmati Allah, sifat yang kedua adalah amanah. Pedagang yang tak amanah akan sulit dipercaya. Bukan hanya jadi kesulitan mendapatkan keuntungan karena tak adanya kepercayaan dari pembeli, kamu juga tidak akan mendapatkan keberkahan dan keberhasilan dari usaha. Dalam sebuah hadis tentang berdagang dengan penuh rasa amanah, Rasulullah bersabda dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang sidik, dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat nanti. Pastinya kamu juga mau kan berkumpul dengan para nabi dan orang-orang soleh lainnya? Sifat yang ketiga ialah murah hati. Murah hati berarti memiliki definisi tidak pelit atau mudah memberi. Dari perspektif pedagang, ini bukan berarti kamu harus selalu memberi diskon besar-besaran atau memberi barang secara cuma-cuma kepada pembeli. Akan tetapi, cobalah untuk menjadi pedagang yang lebih terbuka jika ditawar, dan lakukanlah negosiasi dengan baik. Jangan mencela pembeli ataupun menjual dengan harga yang tidak sesuai.
Jika memang ada pembeli atau orang lain yang kesulitan, janganlah enggan untuk memberi bantuan. Sifat yang keempat yaitu selalu ingat akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, untuk bisa mengaplikasikan semua sifat yang baik tadi memang tidak mudah. Bagaimanapun juga manusia adalah tempatnya khilaf. Kadang kita tergiur untuk berlaku curang atau tidak baik secara diam-diam untuk keuntungan lebih. Untuk menghindarinya, selalu ingat bahwa kita diawasi oleh Yang Maha Melihat dan semuanya harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Dengan begitu, kamu bisa terus menjadi pedagang yang menerima banyak keberkahan dan kesejahteraan dari ikhtiarmu. Saudaraku yang dirahmati Allah, itulah beberapa hadis tentang berdagang dan hal-hal yang bisa diteladani dari Rasulullah. Demikianlah pembahasan pada video kali ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton. Semoga apa yang telah kami bagikan dapat bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman dan keimanan kita. Jika kalian ingin terus mendapatkan informasi dan konten Islami yang inspiratif, kami mengundang kalian untuk subscribe channel kami dengan menekan tombol subscribe di bawah video ini. Dengan subscribe, kalian akan selalu mendapatkan pembaruan tentang konten-konten Islami terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa di video Islami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.